Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 4, subtema 2, tema 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua, sehingga kami bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Tuhan, berkatilah pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran 3. Sekarang kita hari ini belajar yang pertama adalah IPS. Kita belajar penampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita menentukan ide pokok dalam teks lisan. Yang ketiga, kita akan belajar PPKN, sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Pembelajaran 4, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Kita belajar macam-macam kenampakan. Nah, kepulauan Indonesia tersebar sepanjang garis khatulistiwa. Jika dilihat dari angkasa, pulau-pulau tersebut nampak seperti untaian permata hijau atau jamrut. Nah, oleh karena itulah kepulauan Indonesia dijuluki jamrut khatulistiwa. Nah, di atas pulau-pulau tersebut terhampar kenampakan alam berbagai ragam. Nah, kenampakan alam, ada kenampakan alam, ada kenampakan buatan. Apa itu kenampakan alam? Nah, kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Contohnya, gunung, danau, lembah, laut, pantai. Nah, kenampakan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contohnya waduk, pelabuhan, terminal, bandara. Nah, sekarang kita akan belajar kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini kenampakan alam di Pulau Sumatera, yaitu ada Gunung Leuser, Kerinci. Nah, sungainya ada Sungai Musi, Asahan. Di Pulau Sumatera ini memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gabut. Kemudian ada flora apa saja di sana? Nah, ada flora bunga jompa, kemudian ada bunga kenanga. Faunanya ada apa saja? Ada gajah, ada orangutan, dan harimau. Di Pulau Jawa itu terdapat Gunung Semeru dan Merapi. Kemudian ada Sungai Bengawan Solo. Itu adalah sungai yang paling panjang di Pulau Jawa. Kemudian ada Sungai Citarum. Di Pulau Jawa banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Kemudian ada flora dan faunanya. Untuk flora di Pulau Jawa ada pohon salak, condet, gandaria. Untuk faunanya ada banteng, ada ayam bekisar. Kemudian di Pulau Kalimantan itu terdapat Sungai Kapuas, ada Sungai Kayahan dan Sungai Barito. Sungai-sungai di sana dimanfaatkan sebagai sungai pasar apung karena pasarnya di atas kapal. Kemudian di wilayah Kalimantan sebagian besar wilayah ditutupi hutan hujan. Ada floranya berupa anggrek hitam dan faunanya ada orangutan, pesut, owa, bekatan.
penampakan alam di Pulau Sulawesi. Ada Gunung Lompo Bakang, Malino. Kemudian ada Sungai Cerana, Malili, Poso. Kemudian Sulawesi memiliki hutan hujan dan padang rumput dan hutan bakau. Ada flora apa saja di sana? Ada flora eboni dan pohon damar. Kemudian untuk faunanya itu ada maleo, kuskus, dan anoa. Kemudian di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali ada Gunung Rinjani, ada Gunung Tambora, ada Gunung Batur. Nah, kemudian ada Selat Alas, Selat Sumba, dan Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali ya. Kemudian didominasi oleh padang rumput yang kering. Flora yang ada di sana ada ajang kelincung, ada cendana yang biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan kipas. Kemudian fauna ada komodo dan ada jalak Bali. Kemudian di Kepulauan Maluku dan Papua ada Gunung Gamkunora, ada Gunung Ibu, ada Gunung Puncak Jaya yang ada di Papua. Kemudian wilayahnya ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau. Hutan bakau ini dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya abrasi ya. Kemudian ada flora bunga anggrek larat dan buah merah. Faunanya ada cendrawasih, nuri, raja abon. Kita masih belajar muatan IPS KD 3.1 dan 4.1, yaitu keadaan iklim di Indonesia secara umum. Indonesia memiliki iklim musim yang dipengaruhi oleh angin yang berubah-ubah setiap periodenya dalam waktu tertentu. Nah, biasanya dalam satu periode itu perubahannya adalah 6 bulan sekali. Nah, di Indonesia ada 2 musim, yaitu adalah musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan itu biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai Oktober. Kita belajar persebaran flora di Indonesia. Tadi kita sudah pada kenampakan alam di berbagai wilayah kita sudah belajar flora dan fauna. Di sini kita akan diperjelaskan lebih rinci. Persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 2. Yaitu ada Indo-Malayan, yang kedua ada Indo-Australian. Indo-Malayan adalah meliputi kawasan Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Nah, karakteristiknya apa saja? Ada jenis meranti-rantian yang sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Kemudian jenis anggreknya sedikit. Kemudian terdapat berbagai jenis nangka dan tidak ada tumbuhan sagu. Kalau di bagian Indo-Australia meliputi kawasan bagian timur, apa saja itu? Ada Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya yaitu ada jenis meranti-rantian hanya sedikit, sedangkan tadi di Indo-Malayan itu jumlahnya sangat banyak. Tapi di Australia jumlahnya sangat sedikit. Nah, tidak terdapat berbagai jenis rotan ya. Kemudian terdapat hutan kayu putih. Kemudian terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Jenis anggreknya pun juga banyak di daerah Indo-Australian. Kemudian tidak ada jenis nangka dan terdapat banyak sekali tumbuhan sagu. Kemudian fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Ada fauna bagian barat, ada fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan bagian tengah itu dipisahkan oleh garis Wallace. Sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat itu dinamakan tipe Asiatis. Sedangkan fauna Indonesia bagian tengah dinamakan dengan tipe peralihan. Kemudian fauna Indonesia bagian timur
dinamakan tipe Australik. Kemudian fauna di Indonesia di bagian barat atau tipe Asiatik itu mencakup wilayahnya Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan ya. Nah, di sini banyak ditemui mamalia yang berukuran sangat besar seperti gajah, badak, berjula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekatan. Nah, di sini banyak juga ditemui oleh binatang reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Juga ditemui juga berbagai banyak burung seperti burung hantu, burung elang, burung merak, burung gagak, burung jalak, burung kutilang, dan berbagai macam unggas ya. Adapun juga ada macam-macam ikan tawar yang kita sering jumpai di wilayah ini, seperti ikan pesut. Kemudian fauna Indonesia bagian tengah itu misalkan adalah Pulau Maluku, Sulawesi, kemudian Timur, Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, faunanya ada apa saja di sana? Ada babi rusa, ada anoa, ada kuda, ada monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Ada juga loh reptilnya. Apa saja itu reptilnya? Ada biawak, komodo, buaya, dan ular. Burung-burungnya ada burung malea, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, kakak tua, serta nuri. Sedangkan di tipe Australik wilayahnya mencakup apa saja? Ada Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini berupa beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Nah, banyak juga reptil yang banyak ditemui ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini diantaranya adalah cendrawasih, kasuari, nuri, raja, udang, dan namudur. Jenis ikan air tawarnya di sini adalah relatif sedikit ya. Kemudian kita belajar bahasa Indonesia masih KD 3.1 dan 4.1. Menentukan ide pokok dalam teks lisan. Kemarin dalam teks lisan, contohnya dalam teks percakapan ya. Nah, ayo kita ingat kembali langkah-langkah dalam menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, dengarkan baik-baik ya teks dengan sungguh-sungguh. Kemudian, catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks lisan tersebut. Kemudian, tentukanlah kalimat dari teks lisan yang kalian dengar tadi. Sekarang kita belajar muatan PKN, sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Pancasila juga sebagai dasar negara bangsa Indonesia ya. Nah, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai manusia, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Sila-sila nilai-nilai luhur Pancasila. Sila pertama kemarin berhubungan dengan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Sila yang kedua, hubungan antara manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Kita kemarin sudah membahasnya, contohnya seperti apa? Memberi bantuan kepada korban bencana alam. Sila yang ketiga, yaitu adalah berhubungan dengan nilai kebangsaan dan masyarakat Indonesia yang bersatu. Contohnya apa kemarin? Ya, contohnya yaitu mempelajari tarian daerah lain dan bangga menyanyikan lagu-lagu daerah lain. Sila yang keempat yaitu adalah musyawarah untuk mencapai mufakat dan menyelesaikan masalah yang ada. Seperti apa ya? Kita melakukan musyawarah untuk memecahkan masalah. Kita mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, sila yang kelima, nilai-nilai luhurnya yaitu setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial
dalam masyarakat dengan cara apa? Kita di mata hukum masyarakat itu sama. Kemudian kita juga menghargai hasil karya orang lain. Itu sikap yang sesuai dengan sila yang kelima. Masih muatan PKN. Pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Sila yang pertama, ayo jodohkan. Mana pasangannya? Oh, sila pertama, pasangannya berhubungan dengan agama. Mana ya yang berhubungan dengan agama? Oh, ini, yaitu mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadatan. Sila yang kedua berkaitan dengan kemanusiaan. Mana ya sesuai dengan sila yang kedua? Iya, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga kita. Sila yang ketiga tentang berkaitan dengan persatuan. Yang mana yang bersatu dengan persatuan? Oh iya, kita menjenguk teman yang sakit. Sila yang keempat itu berkaitan dengan musyawarah. Berarti hubungannya dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila yang kelima itu berkaitan dengan keadilan. Keadilan yaitu berarti, oh kita pilih yang mengadili pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undang. Berarti kita mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undangnya ya. Kemudian tugas kalian hari ini yang pertama, kepulauan Indonesia jika dilihat dari udara tampak seperti permata hijau, sehingga Indonesia tadi mendapat julukan apa? Yang kedua, sungai terpanjang di Pulau Jawa tadi apa ya? Ayo, masih ingat nggak tadi penjelasan tadi di atas? Yang ketiga, musim yang terjadi pada bulan April sampai Oktober itu musim apa ya? Yang keempat, Sungai Musi merupakan satu contoh bentang alam yang terdapat di pulau. Pulau mana? Sungai Musi itu ada di sungai mana? Di pulau mana? Ayo, masih ingat nggak tadi? Yang kelima, bangga menyanyikan lagu-lagu daerah lain merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila keberapa? Kemudian yang keenam, waduk pelabuhan termasuk kenampakan apa? 7. Kenampakan yang diciptakan oleh Tuhan disebut kenampakan apa? Nah, tugasnya jangan lupa ditulis di buku tulis. Soal ditulis dan jawabannya juga ditulis. Nanti hasil pekerjaan kalian difoto ya, lalu dikirim di Google Form. Nanti alamat Google Formnya akan dikirimkan ke Bu Lucy lewat grup WA ya. Nah, pembelajaran 4 sampai di sini sudah selesai. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah memberikan materi-materi yang kami terima dari awal hingga akhir. Tuhan, semoga materi yang kami terima bisa kami manfaatkan untuk masa depan kami. Tuhan, berkatilah kami dalam aktivitas kami dari siang hari hingga malam nanti. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami, keluarga kami, guru kami, dan orang-orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Pelajaran kita selesai. Kita tutup di pembelajaran 4. Sampai ketemu nanti di pembelajaran 5 subtema 2 tema 1. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan patah semangat ya. Tetap kerjakan PR-nya ya. Dadah anak-anak.